Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Selamat datang di Sahabat Pena Sambawa Satria Pegunungan. Jadi saya tidak sendiri ya, ada kawan lama saya, Damang Kang Ruswi. Oke, sebelumnya ada kereta api dulu lewat ya. Oke, kereta sudah berlalu ya. Alhamdulillah ya, setelah lama kita tidak ngonten. Kita ngonten terakhir tahun berapa kan? 2019 Pas pandemi ya? 2020 kayaknya ya, pas pandemi ya. Jadi saat itu kita membahas tentang Masjid Agung Manunjaya ya. Betul. Tentang Masjid Agung Manunjaya. Nah, kali ini spesial mengapa kita berada di pinggir rel kereta api. Karena tepat di depan kami ya, ada sebuah tempat yang konon dahulunya itu kita yakini itu masih ada kaitannya dengan sejarah Kabupaten Sukapura yang ada di Manunjaya. Dan sebetulnya kita telah melakukan penelusuran ini 8 tahun yang lalu ya. Betul. Tahun 2015 saat itu kan. Nah, yang Akang tahu gitu, karena saya juga tahu dari Akang, ini tuh daerahnya apa? Ini namanya Dusun Kertasari mungkin ya. Kertasari. Ya. Atau bisa boleh dibilang Legok Oncom. Cuman pernah dengar dari Akang itu, ini tuh daerah Paniisan katanya. Ya, daerah Paniisan. Paniisan dalam waktu zaman dahulu gitu ya. Ya, itu cerita dari Pak Sesepuh ya. Iya. Gitu. Kebetulan kan nggak berapa jauh dari letak posisi tempat pemakaman Tanjung Malaya. Oh, iya. Itu kan di belakang area Paniisan ini nggak jauh, sekitar mungkin 100 meter lah ke area pemakaman Tanjung Malaya atau Pajaratan, mungkin seperti itu. Spesial kali ini kita kembali lagi ke Manunjaya. Kita sudah lama tidak menelusuri di tempat ini. Jadi dulu saya bersama Kang Rusli ini tahun 2015 sempat datang ke sini gitu ya. Jadi ini tuh namanya tuh Paniisan ya. Nah, kita sempat menelusuri ada sebuah sumur ya di dalam itu. Iya, ada sebuah sumur. Ada sebuah sumur ya. Yang mungkin ukuran sumur tersebut kan di luar ukurannya sangat besar sekali, luar biasa besar. Ya. Mungkin untuk penampung debit air supaya lebih banyak lagi mungkin ya. Mungkin waktu dulunya itu dipakai oleh para kanjeng dalam Sukapura, itu mungkin seperti itu. Nah, betul sekali ya. Jadi kaitannya dengan Paniisan ini, mengapa kita datang ke sini? Karena tadi disampaikan oleh Kang Rusli ya, ini itu tempat niisnya Kanjeng Dalem. Nah, Kang Rusli beberapa tahun setelahnya, saya sempat mengulik sejarah tentang Sukapura ini dari tesis tentang Babat Sukapura. Di sana itu ternyata sempat dibahas tentang sebuah tempat, namanya itu tempat kalanggenan ya, untuk peristirahatan. Peristirahatan kan kaitannya dengan Paniisan ya, tempat niis ya, tempat adem gitu ya, seperti itu. Kalau sekarang panas kita kan. Ya. Nah, itu tempat niis gitu, dan lokasinya itu di Kertasari. Ya, kebetulan kita ada di Kertasari ini kawan-kawan ya. Terus di sisi lain ya, ini ada kaitannya dengan Dalem Bogor. Nah, sebagai warga asli Manunjaya ya, saya pengen tahu terkait Dalem Bogor ini yang Kang Rusli ketahui, beliau itu bagaimana sih? Beliau itu adalah sosok yang paling berwibawa, apalagi ya di kalangan tokoh atau dalam Bogor, yang mana beliau adalah yang memimpin suatu daerah, atau kalau sekarang bupati mungkin ya, kabupaten, seorang pemberani satria. Bahkan ada suatu cerita
beliau pernah melawan ke kolonial Belanda. Waktu itu yang berhubungan dengan pembangunan masjidnya, Ya, masjid betul. Masjid Agung Manonjaya Manonjaya, waktu ya. itu. Jadi ada cerita menurut sepuh itu dikabarkan beliau kan mengambil kayu jati, Ya. bahannya itu dari suatu tempat Ya. tanpa seizin Belanda waktu itu, pemerintah Belanda. Jadi suatu saat dia diasingkan ke Bogor waktu itu sebagai hukuman, bahwa beliau menebang kayu jati di suatu daerah atau tempat yang tidak ada izinnya gitu. Mungkin seperti itu salah satunya. Ya. Dan alhamdulillah beliau dimakamkannya itu di Tanjung Malaya juga, nggak berapa jauh dari lokasinya, nggak berapa jauh dari lokasi Paniisan ini gitu mungkin. Betul. Mungkin seperti itu. Oke, ya terima kasih Kang Rusli. Nah, jadi betul apa yang tadi dikatakan oleh Kang Rusli ya. Jadi kalau dalam catatan sejarah ini ya, Kanjeng Dalem Bogor ini menjabat dari tahun 1855 sampai 1875 gitu ya. Bahkan beliau sebelum menjabat itu nama aslinya itu adalah Raden Tanuwangsa ya. Nah, lalu beliau diangkat menjadi bupati tahun 1855 itu, dan peristiwanya itu di alun-alun Manonjaya. Mungkin kita kenal Babancongnya ya, seperti itu ya. Nah, Pancaniti ya kalau di Cianjur itu. Nah, terus memang ada peristiwa seperti itu. Jadi beliau ini dikenal sebagai tokoh yang merubah gitu ya, merubah adat atau tradisi di Kabupaten Sukapura gitu. Dari mulai berpakaian, lalu juga undak usuk basa gitu ya, bahasa Sunda gitu kan, seperti itu ya. Nah, di sisi lain tahun 1875 ya puncaknya itu. Jadi saat itu pemerintah Belanda itu melakukan perubahan besar-besaran ya, reorganisasi periangan saat itu ya. Itu ketika Gubernur Jenderal ya, tempat dulu. Ya, mendadak. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ada reorganisasi periangan saat itu ketika Otto van Res ya. Jadi ternyata ada pembatasan-pembatasan yang mana imbasnya itu dialami oleh para bupati di periangan saat itu ya. Sehingga para bupati yang biasanya itu enak gitu, ada aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial. Nah, termasuk itu tadi ya Kang, terkait dengan Paniisan ini. Konon Paniisan ini merupakan tempat beristirahatannya atau pilanya mungkinnya kalau sekarang itu tempat peristirahatan atau tempat kalanggenan bupati, dalam hal ini Kanjeng Dalem Bogor ya, seperti itu ya. Nah, jadi tahun 1875 ya, beliau ini ternyata terkena musibah ya, diberhentikan dari jabatannya sebagai bupati ya, seperti itu. Nah, kalau dalam babad itu saya baca ternyata ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh putranya yang bernama Raden Danuningrat, katanya seperti itu. Telah melanggar aturan pemerintah kolonial Belanda yang tadi yang kata Akang itu menebang pohon Jati. ya, pohon jati itu di Leuweung Tutupan yang mungkin kita kenal dengan Gunung Tanjung. Nah, kalau di dalam babad Sukapura seperti itu ya. Jadi ada kaitannya dengan perbaikan Paniisan ini ya, perbaikan villa dari Kanjeng Dalem Bogor ini ya, karena tidak meminta izin terlebih dahulu gitu ya untuk menebang pohon di hutan Tutupan, sehingga akhirnya beliau mendapatkan hukuman. Lalu kita ingat ya yang dikatakan oleh almarhum Pak Sobana gitu ya, almarhum sesepuh Manonjaya, kalau itu ada kaitannya di Pak Aceng Sobana ya, kalau itu ada kaitannya dengan Masjid Agung ya. Betul. Imbasnya ya, baik terkait perbaikan villa dari bupati ini ataupun juga terkait dengan perbaikan Masjid Agung itu saat itu ya, Kanjeng Dalem Bogor ini ada dua tempat pengasingan sebetulnya ya. Yang pertama, beliau ini dikatakan sempat diasingkan ke Riau, lalu kemudian yang terakhir itu diasingkan ke Bogor ya. Nah, sehingga kita mengenalnya dengan Dalem Bogor itu ya. Pemerintah saat itu tidak memperbolehkan beliau ini pulang ke Manonjaya ya. Baru sekitar saat itu kalau tidak salah tahun 1901 ya, beliau diperkenankan kembali ke Manonjaya, lalu meninggal tahun 1912 ya, seperti itu. Sebelum nanti kita ke lokasi mungkin sisa ya, bisa dikatakan sisa dari Paniisan ini, karena memang bisa dikatakan sudah tidak ada wujud bangunannya ya Kang.
Nah, mengapa? Karena dalam peta ya, peta tahun 1886 ya Kang, saya pernah lihat gitu, ternyata lokasinya itu sangat luas ya, dan mungkin yang ada jejaknya itu ruang servis ya. Jadi belakang, halaman belakang ya, seperti itu ya, dapur dan sebagainya gitu ya, yang kita ketahui itu. Nah, kita membelakangi rel kereta api ini ya, bisa jadi lokasi Paniisan itu terpotong pembangunan proyek jalur kereta api Hindia Belanda saat itu ya, yang menghubungkan Bandung dengan Yogyakarta itu ya. Itu tahun 1892 atau 1893 ya, seperti itu ya. Kalau kita bandingkan peta tahun 1886 dengan peta tahun 1901, ternyata jejak Paniisan ini sudah tidak ada. Jadi bisa dikatakan bekasnya itu terpotong jalur kereta api ini ya ke sana gitu kan. Bahkan dulu ya kita sempat diskusi juga di Makam Tanjung Malaya ya dengan Pak Popon juga, bisa juga atau memotong gunung itu ya, yang makam panjang itu ya, ada makam panjang ya, pasir panjang itu ya, Pasir Panjang ya, sebelum Pasir Panjang itu, ya. Nah itu jadi pokoknya itu ya terkait Paniisan, kita akan mencoba menelusuri jejaknya ya. Ini saya juga udah pangling ini ke sini tuh. Ya. Menuju lokasinya berbahaya. Ya, hati-hati di sini. Ada duri. Ke sebelah situ. banyak hewannya. Ush. Hewan. Oke, jadi tadi itu ada apa? Bayawak. Bayawak. Biawak. Ya, biawak. Satu lagi ada meong. Oh, tadi ada mana? Semacam barusan. Dulu kan barusan semacam kucing hutan, kucing leuweung. Oh ya. Ya, Meong lah. Jadi sumur yang dulu tahun 2015 sempat kita temukan itu ternyata belum kita temukan. Lokasinya sudah penuh dengan pohon. Terus tadi juga ada binatang buas ya. Jadi agak susah. Yang sempat kita temukan tahun 2015 ya. Tadi atas bantuan warga akhirnya bisa ketemu ya. Pondasinya beda ya. Dan saya sempat ngambil sampel pondasinya dulu ya. Oke ya. Ini kita berada di bawah pohon salak. Di bawah pohon salak yang seperti rumah. Akan keluar.
Nah itu untuk penelusuran kita kali ini ya, mudah-mudahan kita dapat belajar ya, baik sejarah lokal ataupun juga tentang perjuangan para leluhur kita ya Kang. Mungkin ada pesan dari Akang? Ya, kalau kita pesannya jangan lupakan sejarah lah. Ya, bismillah. Jadi nggak ada kita kalau nggak ada karuhun ya. Betul. Seperti itulah. Hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana mangke. Ya. Jadi khususnya kepada regenerasi, mudah-mudahan lebih digemari itu sejarah, lebih dipergiat lagi lah kesejarahan yang ada di akademisi, mungkin di pendidikan kita. Soalnya tahun berganti tahun itu orang-orang atau anak-anak sekarang itu kurang mengenal sejarahnya gitu. Betul. Dari mana kita, asal kita dari mana, untuk siapa, dari mana. Jadi pesan saya jangan lupakan sejarah lah. Kita gali terus sampai muncul ke permukaan. Jadi yang tidak tahu kita, setelah kita digali, diguar, dicuk-cuk mungkin, jadi kita tahu gitu sejarah suatu wilayah atau suatu daerah seperti yang kita ketahui di lokasi seperti ini. Ya betul kata Akang ya, tadi menggali kesejarahan, mana mungkin kita hanya taunya Masjid Agung Manunjaya ya, alun-alun, Babancong gitu. Yang lainnya sudah hilang ya, yang lainnya itu ya. Bahkan itu yang menurut kita kesejarahan Masjid Agung juga belum terlalu komplit gitu kan. Nah, ada sepenggal cerita yang masih tertanam, belum terungkap, belum tergali. Soalnya dulu pernah gini kan, ada suatu hasil daripada buku atau bukti sejarah tertulis ya. Ada yang pinjam katanya. Salah seorang mahasiswa dari universitas mana, kita juga belum tahu. Nah, sampai sekarang itu belum ditemukan buku tersebut. Nah, nggak balik lagi. Nah, itu kan suatu bukti ciri autentik untuk regenerasi yang akan datang, mungkin untuk lebih diketahui keberadaannya. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Kang Usui ya. Oke, jadi alhamdulillah ya, di kesempatan ini kita bisa mengungkap tentang paniisan ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengungkap lagi ya Kang tentang kesejarahan ini ya. Hitung-hitung kita ini lagi ngabuburit ya. Seperti itu ya. Selamat menjalankan puasa ya, Ramadan ya. Mudah-mudahan lancar, berkah sampai akhir ya. Amin. Itu saja mungkin ya untuk penelusuran kita kali ini. Dari kami cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.